Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan khalisan liwajhikal karim. Subhanaka ya man hijabuka an-nuru wa satairuka al-'azamatu wal 'izzatu wal jalalu. Tanazzahta wa ta'alaita wa tabarakta wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim salatan nakunu biha minal mahbubina li dzatihi al-muhammadiyyah al-manzurina bi'aini rahmatihi al-bidaliyah. وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menundukkan hawa nafsu dunia. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan sesungguhnya kehidupan dunia adalah sebuah permainan dan senda gurau, sedangkan akhirat adalah tempat terbaik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, tidakkah kita berpikir? Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dunia penuh dengan tipu muslihat dan permainan. Apa maksud dari permainan ini? Adalah bahwa ketika kita bangga dengan dunia, ketika bangga dengan pekerjaan kita, ketika kita mengagungkan harta kita, jabatan kita, tahta kita, rumah kita, mobil kita yang kita punya di dunia, ingatlah ketika kita bakal dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab, hari perhitungan di mana amal kebaikan kita dihitung. Maka sekali-kali apa yang kita kumpulkan dan kita banggakan di dunia tidak akan pernah bisa menolong kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa menyelamatkan kita? Apa yang bisa menolong kita? Yang bisa menolong kita di akhirat kelak adalah amal ibadah kita. Saudara-saudaraku, jika kita membicarakan tentang dunia, maka tidak lepas dari hawa nafsu yang selalu menggoda kita, yang selalu masuk ke dalam hati kita, yang selalu mengeroyok hati kita, yang selalu menggoda kita agar kita sujud dan tunduk kepada hawa nafsu itu sendiri. Maka tak ayal dan tak heran, banyak orang yang lupa, banyak orang yang terjerembab, banyak orang yang masuk, banyak orang yang lupa, banyak orang yang cinta dunia. Ia tidak mengetahui bahwa konsep dunia adalah mazra'atul akhirah, adalah perkebunan, adalah ladang kita untuk akhirat kelak. Ladang kita berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, melakukan segala macam perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di akhiratnya kelak. Maka jika kita mengibaratkan diri kita adalah sebuah kapal yang besar yang akan melewati sebuah samudra lautan. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Yang kita persiapkan adalah perbekalan yang cukup agar kita sampai kepada tujuan yang kita tuju. Uhkumis safinata fa innal bahra 'amiqun wastakthiriz zada fa innas safara tawilun. Belajarlah untuk menahkodai sebuah kapal karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Wastakthiriz zada, dan perbanyaklah perbekalan karena perjalanan kita sangatlah panjang. Begitu juga diri kita. Percantiklah diri kita, perkokohlah diri kita, perkokohlah dengan keimanan, berbuat baik kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena godaan syaitan, godaan hawa nafsu dunia selalu mengintai dan selalu mengikuti kita agar kita terjerembab dan masuk ke dalam cintanya dunia. Jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, lalu apa yang harus kita lakukan? Perbanyaklah wastakfirizada, perbanyaklah perbekalan. Bekal apa yang harus kita siapkan? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, melaksanakan sholat, saling memberi, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita tanam, yang bisa kita tuai di akhirat nanti. Bayangkan ketika kita ingin bepergian, tapi kita tidak mempunyai perbekalan, maka kita akan kelaparan dan mati. Bayangkan ketika kita tidak mempunyai perbekalan untuk menuju akhiratnya Allah, lalu apa yang akan terjadi pada kita? Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku, seorang alim ulama bertemu seorang waliullah di dalam mimpinya. Dikatakan kepada sang wali, "Mal khabar? Apakah kabar yang akan kau berikan kepada diriku?" Lalu seorang wali itu mengatakan, "Tahatil ibarat wa fanniyatil isyarat."
Sesungguhnya apa yang kita kumpulkan di dunia, apa yang kita banggakan, tahta kita, harta kita, kedudukan kita, mobil kita, rumah kita, semuanya akan sirna. Wafat niatil isyarat. Dan kita tidak bisa mengucapkan apa-apa. Kita tidak bisa mengisyaratkan apapun. Mana fa'ana illa rakaat. Tidak ada yang bermanfaat bagi diri kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Illa rakaat. Kecuali rakaat-rakaat yang kita lakukan setiap hari. Raka'naha fi jawfil lail. Yaitu rakaat-rakaat yang kita persembahkan kepada Allah di sepertiga malamnya Allah. Bermunajat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, meminta keridhaan kepada Allah agar kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, setelah kita paparkan semuanya, kita mengetahui bahwa musuh terbesar kita adalah hawa nafsu. Maka, apa yang harus kita lakukan? Bukan berlari, bukan kabur dari hawa nafsu itu sendiri. Tapi bagaimana cara kita menaklukkan hawa nafsu itu? Karena sesungguhnya kita diciptakan dengan hawa nafsu, berbeda dengan malaikat. Perbedaan antara kita dengan malaikat adalah hawa nafsu. Malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu, sedangkan kita dengan hawa nafsu. Seorang alim di dalam kitabnya dikatakan bahwa kita tidak akan pernah lepas dari dua sifat yang menempel pada diri kita. Apa itu? Yaitu sifat hewan dan sifat malaikat. Sifat hewan berfungsi ketika kita mencari makanan, mencari pasangan, mencari rizki, bertahan hidup di dunia. Berbeda dengan sifat malaikat. Sifat malaikat bersifat ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, bersujud kepada Allah, melakukan sholat, ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah sifat malaikat yang tertempel di dalam diri kita. Maka ketika kita melakukan ketaatan, derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi ketika kita melakukan kemaksiatan, kita lebih rendah daripada hewan. Oleh karenanya, bagaimana cara kita menundukkan hawa nafsu? Mari kita lihat. Kita belajar dari seorang pawang yang akan menundukkan kuda liar. Apa yang ia lakukan? Ia naik ke atas kuda itu. Walaupun ia tahu ia akan terjatuh, tapi ia terus mencobanya. Sang kuda terus mengamuk dan ia terjatuh. Mengamuk, jatuh, dan terjatuh 15 kali, 20 kali, 30 kali, terus terjatuh dan terjatuh. Tapi kita lihat, apa yang terjadi setelahnya? Sang kuda merasa kelelahan, merasa putus asa apa yang ia lakukan. Begitu juga hawa nafsu. Ketika hawa nafsu itu mulai mencoba masuk ke dalam hati kita, maka kita perkuat tameng kita, perkuat zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hawa nafsu itu sendiri akan luntur, akan putus asa dengan apa yang ia usahakan itu. Terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi para pendengar dan bermanfaat bagi diri saya di akhirat kelak. La ta'safanna 'ala dunya wa ma fiha. Fal mautu la syakka yufnina wa yufniha. Wa may yakun hammuhu ad-dunya liyajma'aha fasawfa yawman 'ala ruhmin yukhalliha. Jangan pernah menyesali apa yang telah hilang di dunia ini. Karena sesungguhnya apa yang ada di dunia ini yang kita miliki akan musnah dan sirna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.